Ya kalau Ya, saya kira ya dari saya sudah ya. silakan. Ya, silakan Pak. Nah, jadi gini ya, mungkin idenya Pak Effendi ini kan, Pak Sirajuddin ini kan lewat Perpu ya, Iya. untuk kembali ke undang-undang. Tapi itu kan hanya umurnya cuma 2 bulan, habis itu harus dibahas, disetujui oleh DPR. Jadi itu juga nggak akan mudah juga. Gitu. Oh, iya. Nah sekarang begini, ini kan ada perkembangan baru ya. Hari Rabu minggu yang lalu itu pemerintah kan sudah secara resmi menyampaikan draft RUU migas ya yang baru, dan saya kira ya kita kan hidup di real life itu ya. Jadi semua undang-undang kan memang secara undang-undang dasar kan harus dibahas melalui DPR dan pemerintah, kan nggak bisa nyelonong sendiri begitu. Nah mungkin barangkali saya sedikit menyampaikan kira-kira garis besar ya jadi RUU yang disampaikan oleh pemerintah. Sudah disampaikan? Iya sudah ya. Jadi begini, ada jadwalnya dulu ya. Jadi Maret sampai Mei ya itu pemerintah menyiapkan. Ya sebetulnya inisiatif untuk membuat RUU ini kan di DPR sejak tahun 2008 ya. Waktu Pak siapa itu yang Menteri Kehutanan dari PAN itu menyampaikan ide untuk itu angket DPR itu kan juga sekaligus menyiapkan RUU, tapi sampai sekarang kan nggak jadi-jadi ya kan. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengambil alih inisiatif, dan kebetulan memang sudah mulai bulan Oktober yang lalu. Jadi saya sudah beberapa kali diminta masukan dari bersama UI, dari Gama dan sebagainya. Nah sekarang yang saya lihat adalah bahwa memang ada satu perubahan yang cukup signifikan. Ya jadi untuk hulu dulu ya. Hulu ini keluar satu ide baru, yaitu izin usaha hilir hulu ya. Itu akan diberikan kepada Pertamina dan itu BUMN yang spesial itu yang baru sebagai pengganti dari SK Migas. Nah, Pertamina nantinya akan berfungsi tidak lagi di bawah BUMN yang baru, jadi dia diberikan tax and royalty, jadi konsesi lah kalau kasarnya. Kalau kita kan memang iya, kita kan alergi terhadap sistem konsesi ya, tapi konsesi ini diberikan kepada Pertamina, jadi dia tidak lagi di bawah SKK yang baru lah gitu ya, BUMN spesial. Nah kemudian yang kedua, izin usaha hulu ini juga diberikan kepada BUMN yang baru ya kan, yang khusus ini, dan yang BUMN khusus ini melakukan kerjasama berdasarkan kontrak kerjasama kan, diantaranya PSC. Jadi itu saya kira perkembangan yang cukup signifikan. Nah kemudian dari sisi hilir itu juga akan dibentuk 2 BUMN khusus ya, di samping badan pengatur BPA Migas, tapi BPA Migas ini rupanya mungkin dikhususkan ya. Tapi ada 2 lagi BUMN yang namanya aggregator ya, untuk crude oil dan oil product itu diberikan ke Pertamina sebagai special, ya sebetulnya dia sudah BUMN ya, tapi untuk berfungsi bertanggung jawab masalah crude oil dan oil product, termasuk tadi SPR, Strategic Petroleum Reserve, yang mencakup crude oil maupun BBM. Nah kemudian yang satunya lagi BUMN khusus untuk gas, National Gas Aggregator ya, yang bertanggung jawab juga mirip-mirip tapi untuk gas. Nah memang belum diputuskan ke siapa, kan ada 2 ini, PGN atau Pertagas ya, tentu pasti akan rebutan lah ini ya kan, tapi itu kan baru ide ya. Nah itu dia antara lain adalah termasuk Petroleum Fund ini yang juga akan dimasukkan di dalam undang-undang migas yang baru ini. Jadi nah mungkin bulan Maret sampai Mei itu mereka pemerintah ya, CQ Kementerian SDM ini mematangkan, memfinalisasi sampai Mei
Ya, Juni akan diserahkan ke DPR secara resmi ya sebagai bill ya sebagai RUU. Ya, kemudian tentu DPR kan biasa memberikan tanggapan, diharapkan ya ada DIM ya daftar isian masalah yang disiapkan oleh masing-masing fraksi. Ya, kemudian ini akan diserahkan ke pemerintah dan akan dibahas secara internal kementerian dan interdet sampai bulan Agustus ya. Juga akan ada audiensi dengan MK dan juga para pakar ya, baik itu akademisi maupun praktisi dan juga stakeholder yang lain. Nah, barangkali aspek migas itu dia bisa masuk di situ seperti dulu yang dilakukan waktu RUU migas ya. Ide-ide itu. Nah, kemudian pada bulan September itu sudah pleno ya masuk lagi ke DPR yang jawaban pemerintah September diharapkan sampai Maret 2016 tahun depan akan resmi menjadi undang-undang yang baru, itu jadwalnya ya. Jadi sudah konkret ini. Jadi maksud saya tentu akan ada perdebatan ya apakah itu akan molor atau tidak. Tapi paling tidak dari pemerintah sudah ada political will ya. Jadi kita tidak bisa menganggap ini tidak ada dan kita berjalan sendiri, saya kira mustahil lah ya kan. Itu Mas, yang diusulkan pemerintah royaltinya berapa persen? Bagaimana? Tax and royalty ke Pertamina ini? Ya. Saya nggak ada gambarannya, tapi biasanya sih kita kan status quo. Kalau sekarang kan Pertamina mendapatkan 40% ya pasti akan dipertahankan seperti itu, tapi saya tidak tahu untuk yang seperti Mahakamlo kan juga diberikan ke Pertamina kan, itu udah pasti itu ya. Cuma memang Pertamina diberi kebebasan untuk bekerja sama dengan pihak lain ya, antara lain tentu Total lah ya, dengan syarat Total akan memberikan juga lahannya di luar negeri kepada Pertamina sebagai imbal balik kan. Nah, mungkin lain barangkali kalau yang sifatnya lahan baru ya dan sifatnya kerjasama dengan asing tentu tidak bisa menikmati semacam konsesi ya. Saya tidak tahu. Ini memang perlu, saya kira akan pembahasannya akan ramai. Iya, nama apa aja lah. Nah, kira itu. Jadi saya coba summarize Mas. Iya. Jadi artinya ada 4 BUMN yang dibentuk, Iya. diusulkan. Iya, tapi dua dipegang oleh Pertamina ya, tidak salah ya. Jadi artinya BUMN Pertamina, BUMN SKK Migas, Iya. BUMN Gas, sama BUMN yang crude, tapi itu pun akan diberikan ke Pertamina ya. Oh, iya. Nah, itu. Jadi artinya 4 ini kira-kira statusnya adalah BUMN. Ya, Jadi memang kelihatannya BUMN khusus. kalau melihat ini jadi lahan swasta kembali menjadi sempit ya kan, Ya. baik di hulu maupun hilir gitu. Jadi ya itu barangkali itu yang kenyataan yang harus diterima barangkali kalau kita ingin kembali ke ya ini kan kurang lebih kembali ke yang zaman dulu tapi ada plus BUMN itu kan. Iya. Karena BUMN disyaratkan oleh MK gitu. Iya. Nah, kira-kira ya kita harus hidup di antara itulah gitu ya. Nah, bagaimana pinternya kita memasukkan ide-ide ini melalui waktu deliberasi. Itu sampai bulan Mei Mas. Mei iya, sebelum dimasukkan ke DPR. Iya, enggak Juni. Ya, saya pikirnya mungkin Juni kan diserahkan ya. Iya. Diserahkan itu saya kira ya sebelumnya sudah ada itu ya. Temu muka dengan stakeholder ya. Stakeholder. Iya. Ini saya ini awam Pak. Iya. Dalam hal ini. Ya sama Pak kita. Jadi begini, ini kelihatannya menjadi absolut. Maksudnya Pertamina mempunyai hak absolut ya konsesi. karena konsesi dan BUMN, ya kan? Jadi orang Ya udah. sebetulnya dulu kan konsesi juga. Tapi Cuma mereka mereka nggak mau menyebut itu yang konsesi. dulu yang waktu Ibnu Stowo itu bukan PT dia, ya kan? Sekarang kan jadi PT. Nah itu mencari untung, untungnya untung material, bukan untuk jasa untuk masyarakat.
salah satu contoh sekarang misalnya kereta api Pak, ya kan? Ada kemajuan begini-begini, tapi waktu lebaran dinaikkan harganya, ya kan? Sedangkan orang pada perlu untuk naik, dinaikkan berapa dapat untung. Ini juga begitu ini, absolut. Sekarang tergantung bosnya aja yang dapat. Bosnya siapa sekarang? Nah sekarang yang dikehendaki apa gitu kan? Nah sekarang ini kita sebagai warga rakyat ini, saya ini udah tinggal berapa umurnya, ya, itu mencoba, yuk, ini jasa ini jangan untuk lu sendiri, pegawai lu sendiri, ini masyarakat. Lu datang di situ cuma datang duduk, tempatnya dikasih oleh pemerintah. Ini pemerintah ini rakyat ini. Minyak dan semua undang-undang 30 nomor 33 itu adalah milik rakyat. Nah itu mengapa ini kok hanya untuk golongan ini? Nanti orang Pertamina sampai hidupnya matinya diurus sama perusahaan Pertamina. Ya, tapi rakyat kita ini, saya ini yang dulu di Hapko di semua, saya ada yang urus Pak. Ya kan? Ya oke lah. Nah, jadi apa yang dimauin? Nah, Kalau Pak itu. Surajusin kan kembali ke Pertamina. Nah sekarang Pak Gunarto apa gitu kan? Kalau saya maunya seperti dulu. Jadi Pertamina itu adalah perusahaan untuk masyarakat. Jadi biar rugi, tapi kalau masyarakatnya makmur, misalnya sekarang untuk processing crude, ya itu ada taxnya. Ya, udah tax terus ngomongnya, ayo rakyat saya beri subsidi, taxnya hilangin. Jadi gini Ya kan? Pak 30% tax itu. Dulu kan begini ya. Ya memang Pertamina ini kan dianggap seperti Perjan ya kan, perusahaan jabatan tapi skalanya besar ya. Kalau Perjan itu kan boleh rugi, ya kan demi apa misi sosial kan. Dulu kan memang ada Perjan, misi sosialnya 70%, profit orientednya 30, Perum 50-50 atau dibalik 70 profit 30 misi sosial, PT zero. 100% profit ya, tapi profitnya kan nggak ngawur seperti swasta lah, kita harapkan kan begitu. Nah kalau kita sudah prejudice terhadap BUMN ya kemana lagi gitu, ya kan? Nah itu, jadi saya kira apakah itu bentuknya bukan BUMN tapi itu memang Pertamina bukan BUMN kan waktu itu, tapi khusus lah. Ya kan? Nah boleh saja itu diusulkan kan waktu ini, tapi kira-kira ide pemerintah itu demikian. Karena begini Pak, ini bukan soal apa ya, ini masyarakat di daerah itu juga ngeluh. Ya begini ya memang. Apalagi daerah ya, ini Saya tanahku tahu. ini Saya minyakku. tahu. Jadi gini, kenapa kok kita sulit mengatur sektor migas dibandingkan sebelum reformasi? Karena ada otonomi daerah, Pak. Dan rakyat juga tidak lagi boleh dipaksa demi kepentingan umum tanahnya harus dilepas kan? Mereka boleh menolak. Nah, itu kenapa itu susah? Ya kan? Memang zaman kan sudah berubah, kita itu point of no return. Otonomi daerah saya kira nggak bisa dihapus. Ya itu memang sudah, dan memang itu menurut saya sih baik. Seharusnya dari dulu itu otonomi daerah itu diberikan. Jadi Karena ada soal memang kita pendapat. harus hidup di alam yang demikian. Itu satu lagi leg spesialis juga, saya kira itu sudah susah untuk kembali ke zaman dulu. Karena ini kan masing-masing sektor juga punya apa itu ya, sendiri. merasa punya otoritas. And the boss. Nah, maksud saya gini, kalau ini absolut dibasin aja. Mana yang kerja baik, mana yang itu, yang produksi, yang bagus. Dan tidak ada kong kali kong yang macam-macam. Nah, itu bagaimana caranya untuk Betul. ini apa yang liberalisasi ini, yang tapi bisa semua diusulkan bekerja. seperti Pak Sirajuddin tadi ya, untuk Pertamina itu kan memegang begitu luas ya kan, nanti belum lagi ditambah XX PSC yang sudah berakhir kan, itu kan akan secara privilege diberikan ke Pertamina first right of refusal, ya makin lama makin luas kan. Iya. Nah tentu ada wilayah-wilayah yang tak tertangani, ya kan, dan itu tidak bisa dilepas kalau undang-undangnya tidak berbicara demikian. Saya kira, saya kira yang disampaikan sama Pak Gunarto tadi kan kita catat di internal kita, untuk coba kita bahas. Tapi menurut hemat saya yang disampaikan sama Pak Dibyo itu menurut saya langkah maju menurut saya.
Artinya pemerintah sudah mengambil inisiatif untuk katakanlah membentuk 4 BUMN yang kita harapkan diperlakukan secara khusus sehingga apa yang kita khawatirkan dengan ancaman darurat energi ini bisa ditangani gitu ya. Nah, jadi kira-kira mungkin kita akan memberikan masukan kepada pemerintah. Ya, saya kira DPR, ya, terima kasih tuh. Supaya kita bisa memasukkan pemikiran-pemikiran terbaik ya dari kawan-kawan semua untuk bisa mengawal ya, supaya undang-undang ini betul-betul bisa konkret menghasilkan penanganan migas yang betul-betul efektif gitu ya, dan cepat, karena kan masalahnya kan ada tantangan 5 tahun itu. Kira-kira gitu kan. Mungkin Pak John bisa kasih pandangan Pak John, kira-kira gimana nih Pak John? Sudah ada usulan pemerintah bulan Mei mau masuk sekitar 4 BUMN, kira-kira gimana? Ya kalau kita melihat dari diri kita sendiri, kalau kita melihat pertama kali itu memang sudah bagus tentunya, menuju kepada perbaikan. Nah, kita ini bisa komen atas karena kita konsumen. Jadi sebagai konsumen ya kita tentunya ingin tahu apa dampak dari undang-undang itu terhadap kami sebagai konsumen. Iya. Tapi di satu pihak kalau kita sebagai investor, ya reaksi kita lain. Ya, pasti. Undang-undang ini akan menghasilkan perjanjian kerjasama yang mana bentuknya, yang bagaimana bentuknya. Dan kita lah sebagai investor yang akan bilang, kalau dia menarik ya kita invest, kalau tidak menarik forget it. Kita punya choices. Enggak, sebetulnya grup ini mendudukkan dirinya di mana sih itu, sebagai investor, sebagai perusahaan kecil atau apa gitu loh. Karena biasanya yang datang itu dulu waktu pengalaman saya itu ada koperasi ya, minta hak untuk bisa ikut partisipasi kan, usaha kecil, KN kan gitu. Nah kita kalau datang nanti itu sebagai apa? Aspal migas ini sebagai pengusaha kecil, pengusaha besar atau apa? Yang minta tentu satu inilah ya, supaya bisa mendapatkan tempat kan. Boleh saya bicara Pak? Apa ini yang kalau Pak John Karamoy bicara yang tadi, saya sangat setuju. Kita tinggal lihat masih menguntungin sama investor atau enggak. Kalau enggak menguntungin, bye-bye my love. Untuk apa kita paksakan Pak? Produksi makin turun. Bukan, soalnya pembagiannya adalah 89%. Setelah diaudit adalah joint audit Pak. BPKP, SKK Migas, Direktorat Pajak, plus Pricewaterhouse. Kalau ada partner mereka datang lagi. Nah kalau sisa 11% kotor, belum potong bunga bank, sisa berapa sih Pak? Dengan risiko 93% gagal eksplorasi, 7% aja yang berhasil. Itu bawa uang puluhan juta dolar, ratusan juta dolar, bahkan ada yang miliaran. Kita jangan lihat Exxon cepu bisa produksi 165.000 barrel. Penderitaan mereka udah 20 tahun Pak, digonjang ganjing. Kalau mereka punya uang, saya tinggal di Hotel Four Seasons Paris dengan 1.000 euro aja, saya dihormati seperti raja. Saya minta air bukan yes, certainly. Kita eksplorasi di sini bawa puluhan juta dolar, diperlakukan seolah-olah kita maling. Di Jepang orang nggak bawa kredit card, hanya kasih kartu nama di restoran bisa di-accept sebagai jaminan. Di sini kita tercipta lapangan kerja untuk ratusan ribuan bahkan ratusan ribuan orang dilecehkan. Benar, kalau 11% negara, saya akui migas ESDM sangat membela kepada negara. Mereka sanggup marketing ini ke luar negeri sampai investor berbondong-bondong invest di Indonesia. Setelah masuk, kita dikerjain sama kementerian yang lain. Perizinan dipersulit, banyak preman.
Yang rugi sebetulnya apa? Negara sekarang efeknya 235 juta rakyat dimiskinkan karena $1 9.000, sekarang $1 13.000. Contoh konkret aja lah, perhutani aja minta share. Iya. Iya, Pak Heru kan punya pengalaman itu. Nah, Pak Heru mungkin coba kasih bagus Mas. Padahal udah milik negara 89%. Nanti kita masukkan semua pemikiran yang Iya. sebagai usulan migas kepada pemerintah. Nah, Pak, Bahkan Pak Heru punya ada masukan. Nah, Pak. sebelum ke Pak Heru, terus maunya Bapak Edi yang Nah, titik beratnya ke kontrak. saya Kelihatannya untuk ke kontrak. kepentingan bangsa dan negara, benang kusut yang pertama harus dibuka dulu adalah perizinan maksimum 2 bulan, pembebasan lahan maksimum 2 bulan, sama fiskal pajak diperbaiki. Itu aja. Kalau itu udah berjalan, investor akan masuk. Itu kan PKPM sudah satu pintu itu. Enggak, gagal Pak. Baru deputi Pak Tamba teleponin saya minggu lalu, dia bilang, Pak Edi, kita gagal. Nah, kalau yuk Itu memang betul. Yang 35.000 megawatt listrik itu kan diarahkan lewat PKPM. PLN full order PKPM nggak mau di situ. Ya itu susah. Pak Heru, silakan Pak Oke Heru. Pak Heru, thank you. Ya, jadi kalau sudah tadi kan kita ini mas komunikasi maksudnya mau apa Iya. sebagai pemakai BM atau pengusaha. Dan nanti kalau namanya sebenarnya mungkin kita pengusaha. Pengusaha. Kita ke situ aja fokusnya. Iya. Nah untuk itu apa yang dikatakan? Nah di sini seperti itu tersampaikan bahwa itu yang dilakukan. Nah pemerintah sudah mulai dijalankan dengan undang-undang. Nah sekarang ini kita lihat contohnya bagaimana menjalankan undang-undang itu. Nah, praktek dalam yang pengalaman kami dalam pelajaran sepuluh itu seperti itu juga. Keamanan. Ya, kalau sepuluh itu kan beda-beda ya, tipis. sudah daerah dari Pertamina. Jadi paling cuma kuliah aja kita setelah legal karena peraturan itu kan hanya melegalkan kegiatan pelanggan sepuluh dan rakyat. Jadi kalau yang lain masuk ada aturan sendiri, yang aturannya nggak jauh beda dengan kemauan pemerintah terjadi untuk melegalisasi. Jadi di luar itu juga dianggap ilegal semua. Nah, karena ini wilayah kerja ini wilayah kerja yang Pertamina, kita kerja di situ, ya secara legal ada di Pertamina. Jadi kita masuk, kita operasikan dengan teknologi yang paling sederhana, tapi masih cukup bagus hasilnya. Begitu menghasilkan, masuklah perhutani, masuklah ini sehingga Minta bagian. waduh lampu. Untuk bagian barangkali bisa diatur. Yang repot dia minta namanya izin usaha. Yang punya daerah itu kan yang punya Pertamina. Kita selalu minta izin usaha, mana mungkin kan? Kan yang kita mesti Pertamina kamu minta karena kalau begitu Pertamina minta langsung tarifnya sekian, nah pusing lagi jadi nggak ketemu. Nah itulah untuk kegiatan struktur itu. Kalau mungkin ada yang lain, mungkin Pak Adi Arif mau kasih pandangan. Wah, terima kasih Pak Edi. Sebagai Sebenarnya pengusaha. saya tidak bisa banyak komentar ya. Saya baru berusaha mencernakan dari informasi dari presentation, dari Mas Livio, Pak Karamoy, Pak Edi Tampi, Pak Heru. Saya pernah baca artikel dari Pak Edi Tampi, itu yang dipublish ya, dan terus terang 100% setuju. Nah, cuma nggak tahu Pak itu bagaimana impact-nya. Ya. Jadi saya ngeliatnya gini lah, kita ini seperti Pak Jujur bilang, kita hidup dalam realita antara idealisme dan kenyataan. Permasalahan yang muncul ini rasanya kita sependapat ada. Cara penyelesaiannya juga ide-idenya sudah benar semua. Tinggal masalahnya apa yang bisa dilaksanakan. Nah sekarang kembali kepada aspek migas ya. Mungkin coba-coba kita ambil sesuatu, posisikan posisi kita. Apa ya usul yang kita bisa masukkan yang achievable. Jadi tidak usah melawan sistem. Jadi poin pertama misalnya ya, idealnya dulu lah, ideal dari eksternalitas itu kan mau supaya negara kita itu maju, tidak tergantung energi dan sebagainya. Ya. Nah sekarang saran pertama itu sangat setuju dengan Pak
Edi Tampi dia sebagai praktisi itu diusulkan aja ke pemerintah seperti bahwa itu nanti diterima atau enggak itu different story ya. Usulkan poin-poin A, B, C, D bahwa masalah utama yang kita hadapi ini adalah masalah perizinan bla bla bla. Nah kalau ini ternyata misalnya bisa dilaksanakan oleh pemerintah, apakah 10%, 20%, maka usul dari Aspermigas itu bakal sangat dihargai oleh semua pemakai pelaksana di bidang migas, termasuk IPK, kontraktor asing, termasuk Pertamina juga. Karena ini berlaku untuk semuanya ya. Itu kan pertama. Ya, dia mengalami hal yang sama ya poin pertama. Nah, terus poin kedua, BUMD sudah dalam proses di DPR seperti Pak Silvio bilang ya. Nah, fungsi Aspermigas di sini usahakan aja masuk ke sana, membantu memberikan ide-ide. Jadi itu dua, pertama konkret, langsung terasa manfaatnya. Poin kedua mungkin kita membantu BUMD. Nah dari sana lah mungkin, kalau ternyata poin ketiga, kita lihat posisi kita sebagai pengusaha nih, sebagai investor ya. Seperti Pak Karomi bilang, kalau nggak benar kita nggak masuk ya. Nah poin ketiga ini, kalau ternyata ada yang kita bisa masuk, syukurlah. Kalau nggak bisa masuk, minimal yang pertama, kedua, itu sudah memberikan suatu kontribusi kepada negara. Nah poin ketiga ini mudah-mudahan mungkin dengan masuknya Aspermigas ke BUMD ini, Pertamina itu begitu luas nih dia punya lahan ya. Begitu banyak lahan tidur yang nggak dipakai. Nah coba kita masuk ke sana bahwa ini katakanlah 90% atau 95% laksanakan deh. Masuk ke total apa segala macam silahkan. 5% sisanya ini yang kalian tidak bisa ngapa-ngapain daripada lahan tidur, ya coba kita cari masuk ke sananya. Nah ini mungkin bisa memenuhi fungsi dari segi pandangan sebagai pengusaha. Poin pertama, kita bantu seluruh pengusaha yang sudah ada di sini yang sudah menyediakan duit investasi dan sebagainya, perusahaan asing, Pertamina, perusahaan nasional, mereka bakal support sekali tuh. Kalau pertama berhasil, kita sudah namanya itu udah menang deh. Yang kedua, kita masuklah ke DPR sudah jalan ini BUMD. Nah, bagaimana cara masuknya? Saya nggak tahu lah. Mungkin apakah lewat yang Pak Sudirman Said atau gimana yang kelihatannya dengar-dengarnya loh ya. Saya nggak tahu banyak. Cukup bagus ya. Dan dia itu banyak input dari teman-teman yang pernah kerja di PSC. Dia minta input. Nah, apa kalau misalnya Pak Sudirman ada jalur ke sana, masuk aja ke sana ya. Aspermigas bisa masuk ke sana secara institusi ya. Saya rasa komentar saya sampai situ aja. Saya agak awam di sini ya, karena saya ini cuma perusahaan kecil, kerja di Junokal, sekarang punya usaha sedikit yang kecilan supply barang-barang ya. Kan pernah ketemu Pak Edi Tampi untuk usaha lain dulu, mungkin Pak Edi udah lupa. Maaf ya, boleh saya tambahkan Pak. Di BUMN yang khusus atau di BUMN Pertamina itu yang paling penting nama boleh diganti sendiri. Yang paling penting manajemen oknum di situ hanya harus punya ideologi work for the country dan orang yang sangat berpengalaman di situ. Contohnya macam kelas Pak Rahmat itu sudah senior, harus taruh di tempat yang strategis. Contohnya, kalau yang sekarang ini nggak berani ambil keputusan, Pak. Nggak berani ambil keputusan. Permasalahan oil and gas, time is money. Contoh ya, kita delay di offshore 1 hari 1 juta. Di daratan 100 sampai 150 ribu. Gara-gara mau beli spare part atau apa mungkin 300 ribu lebih mahal. Kalau saya delay 7 hari di offshore kan hilang 7 juta. 7 juta potong 300 ribu kan 6,7 juta save untuk negara. Tapi dibilang kita korupsi 300 ribu. Nah, di manajemen itu harus kerja keras, pintu terbuka, masukkan info-info, ditampung semua. Jangan kita mau ketemu pejabat susah. Nah, disitulah akhirnya anak buah yang bohongin bos. Nah, situlah Pak. Jadi kalau zamannya Pak Jack Sahar, zaman Pak Naiwan, sama beliau Pak Pronggono,
mereka betul-betul kerja secara idealis. 2 minggu semua urusan tuntas, Pak. Kalau nggak tuntas, mereka hari Jumat sore sampai hari Minggu nginep di hotel. Panggil semua kadinnya, kadifnya. Kalian putuskan yang mana yang terbaik untuk kontraktor. Langsung dikeluarin 2 minggu paling lama, Pak. Sini bisa 1 tahun, 2 tahun baru keluar. Bagaimana nggak rusak produksi nasional, Pak? Ini masukan, Pak. Iya. Jadi oknum yang menjabat di situ harus kasih masukan qualified atau tidak, Pak. Ibaratnya dia menguasai teknikal dan juga harus bisa analisa financial waktunya. Benar nggak Pak Rahmat? Cuma ketemu di hotel sudah nggak boleh lagi, Pak. Ketemu di hotel nggak boleh. Oh, itu miliar. Saya kira ini ada yang hilang benang merahnya nih, Frank, yang harus kita selesaikan. Apa iya sih yang dimaui Asper Migas? Kemudian Asper Migas ini sebagai apa? Kalau kita dalemin dari presentasi yang Anda buat, bahwa sebetulnya Asper Migas ini ada idealisme untuk kepentingan negara, Ya, betul. bukan buat kepentingan perusahaan lagi. Karena kita Saya- mencoba saya- semua. saya bantah. Saya coba, ini kan baru Iya. 1 round ya. Tunggu sebentar. Yang saya salahin ya salah mispersepsi ini. Coba saya tengah dulu. Jadi gini, tadi kan ada pertanyaan ini Asper Migas sebetulnya bagaimana posisinya. Jadi posisinya Asper Migas ini kan sebetulnya pengusaha dan investor, ya enggak? Jadi kita menginginkan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Edi, Pak Heru Cokro dan sebagainya itu tidak terjadi lagi ke depannya gitu loh. Jadi dengan undang-undang atau perubahan-perubahan yang transformatif katakanlah nanti di 4 BUMN yang baru itu end resultnya ya, tadi disebut apapun namanya gitu, itu harus tidak lagi melanjutkan ya tata cara pengelolaan migas kita yang sangat merugikan para pengusaha gitu loh. Jadi itu prinsip gitu. Jadi ini yang kemudian kita mesti masukkan nanti sebagai masukan kepada pemerintah maupun kepada DPR ya, supaya nanti outputnya itu tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang selama ini dilakukan oleh negara di dalam mengelola migas kita. Dan kita kan dulu sudah punya success story ya, kita kan sudah punya success story. Produksi minyak kita bisa naik sampai 5 kali lipat. Tadi diceritakan jaksa kasih kumpul sama itu kadin-kadinnya, selesai semuanya 2 minggu selesai, tidak nunggu sampai 2 tahun kan gitu. Namun demikian kita ini kan warga negara juga, kita pengusaha juga, kita tahu bahwa ada 7 prospek lapangan yang kita bisa kelola, ikut nimbrung di samping apa itu pemain-pemain negara, BUMN atau asing, sebagai swasta nasional, sebagai BUMN, sebagai KUD. Kita gimana caranya supaya terjadi lapangan-lapangan yang tidak dikelola atau tidak dikelola secara efektif, yang bahwa itu diaktifkan gitu. Nah itu pemikiran itu yang mendasari kenapa kita mempresentasikan 7 prospek itu. Dan sebaiknya pemikiran-pemikiran itu masuk juga ke negara gitu ya, supaya jangan sampai kita sibuk ngurusin pembentukan 4 BUMN itu ya, waktu berjalan terus, tahun ketiga keempat negara ini kolaps gitu. Nah, jadi artinya kita mesti masukkan kepada negara karena kita dia punya sebagai pengusaha kita ada punya kebutuhan-kebutuhan supaya jangan kita dibikin susah gitu. Lahan-lahan yang tidur yang mau diserahkan kepada yang kompeten untuk bisa melaksanakan. Kalau sudah diserahkan ya kepada yang kompeten, jangan dibikin susah gitu lah. Yang misalnya 2 minggu kok jadi 2 tahun, karena kerugiannya itu kan besar sekali. Nah, kira-kira gitu. Jadi dari sisi prospeknya sendiri, apa yang bisa dilakukan oleh negara supaya aset perusahaan-perusahaan nasional ini, termasuk perusahaan-perusahaan jasa dan barang, ya, yang menurut saya juga salah urus gitu ya. Artinya pemerintah bilang katanya perusahaan jasa dan barang Indonesia sudah 60-70% sudah nasional. Tapi kalau kita lihat lebih detail,
Kita perusahaan-perusahaan asing yang pakai nama PT Indonesia itu dianggap juga perusahaan nasional gitu. Jadi kalau secara real saya hitung-hitung itu paling sekitar 20%, 30%. Nah, ada target dulu waktu fokus migas nasional kita bicara tahun 2008 atau 2009 itu masih 90% oleh nasional. Tapi ditolaknya bukan yang 70%, nanti ditolaknya itu 30%. Jadi artinya pengusaha nasional ini adalah pengusaha barang dan jasa dan juga perusahaan-perusahaan minyak. Tolong diakomodir supaya kita dengan perubahan di DPR ini tidak dibikin susah dengan problematik yang sama gitu. Tapi di samping itu lahan-lahan yang bertebaran di mana-mana tidak digarap sekian puluh tahun yang mau diserahkan kepada perusahaan-perusahaan nasional supaya kita bisa garap. Dan menurut saya Mas Tibio ya, yang namanya alih teknologi selama 30-40 tahun terakhir itu terjadinya bukan cuma di BUMN, itu terjadinya sebagian besar itu adalah di kawan-kawan yang ada kerja di perusahaan-perusahaan asing gitu. Nah ini kalau saya lihat secara nasional orang-orang ini kan pada lari semua ke luar negeri. Nah, karena di dalam negeri kita nggak mempunyai blueprint yang bisa mendayagunakan semua aset yang berhasil kita kumpulkan, termasuk SDM yang jago-jago, untuk bisa dimanfaatkan dalam rangka membuat produksi kita naik. Jadi kira-kira gitu. Jadi benang merahnya itu menurut saya ya, benang merahnya ya udah kita pengusaha, kita investor, kita tidak mau lagi kita dibikin susah gitu ya. Karena negara butuhkan kita untuk bekerja berat supaya produksi bisa naik ya. Kemudian skenario daripada penanganan lapangan minyak di Indonesia jangan sampai banyak yang idle ya. Jadi ada, dan ini membutuhkan bukan cuma undang-undang kok menurut saya sih. Dia membutuhkan tadi disebut sedikit orang-orang yang betul-betul kompeten gitu ya. Nah, who is the guys to operate transformasi yang direncanakan oleh pemerintah gitu. Bagaimana itu? Kalau orang-orangnya juga sama ya, bagaimanapun sistem yang baik ya, kalau orang-orangnya ya sama ya tetap aja tidak ada kemajuan. Kira-kira gitu tadi. Ada saya tambahin Pak, sebetul oil and gas itu bisa memakmurkan rakyat adalah dari subkontraktor. Itu sebetulnya tugasnya migas yang mengawal kepada perusahaan Indonesia yang kerja yang baik, performa itu harus dijaga. Contohnya, zaman dulu perusahaan Indonesia tidak mampu drilling besar, scrubbing unit, lain-lain. Baker, Halliburton, Schlumberger harganya satu hari mungkin $14.000 per day. Giliran perusahaan nasional mampu dihancurin sampai 7.500. Mau bikin maintenance bridge pipeline aja nggak mampu. At the end of the day pada bangkrut. Nah itu kesalahan migas. Kenapa tidak dikawal? Macam kebutuhan perusahaan nasional hanya 8, ya kasih izin 8 lah. Kalian kerja baik-baik, bagi-bagi supaya ya tidak usah 14.000, 11.000 kita udah happy kok. Nah ternyata di Caltex perusahaan Indonesia yang punya rig pada bangkrut, harganya dihancurin. Bangkrut betul-betul Pak, karena mereka jual rakus, maunya 10 rig, ya harga ditekan habis. At the end of the day, investor PSC asing itu mereka hanya pindahin budgetnya kok. Pindahin budgetnya, perusahaan Indonesia yang mampu dulu porsinya 40% dari budgetnya dia. Kalian main banting-banting, sisa 25, 75 dialihkan ke high-tech. Pembelian mesin-mesin yang Indonesia belum bisa produk, semua dari Amerika dinaikin. Dia suruh konco-konconya bule-bule, kamu cari pacar orang Indonesia, bikin perusahaan nasional, kamu supply. Jadi uang kita disedot. Yang saya bilang subkontraktor yang bisa menghidupin bangsa Indonesia kalau diprotek oleh migas. Contohnya Tripatra bisa jadi konglomerat. Itu kan akibat dari perusahaan asing-asing yang proyeknya besar-besar. Basuki kan konglomerat. Banyak yang konglomerat
yang sukses juga karena dari oil and gas. Kalau dari PSC-nya, pemerintah udah paling pintar, 89%. Apalagi sekarang joint audit, sisa tulang. Nah, apalagi izinnya dipersulit, lahan dipersulit, yang rugi negara. Jadi artinya simplifikasi. Iya, kita yang kerja berat, rezeki besar, negara yang ambil. Saya nambahkan sedikit, Mas Ramas. Saya Benar nambahkan nggak, Pak? yang diceritakan tadi itu saya konfirmasi, Mas. Saya ngalamin. Iya. Jadi perusahaan saya Iya. yang bagus itu dibeli sama Scrum bersih, habis itu dimatiin. Dan saya bicara sama orang Scrum bersih, mereka punya program worldwide kayak begitu. Gitu ya. Perusahaan-perusahaan lokal yang tidak kuat betul, apalagi kalau negaranya tidak mempunyai keberpihakan, dihabisin dan dia punya dana puluhan ratusan juta dolar untuk mematikan semuanya itu. Harga dijatuhkan, habis itu mati national company-nya, habis itu dia naikin lagi kayak gitu. Nah, kalau yang saya tahu kayak di Malaysia, perusahaan-perusahaan nasional jasa dan barangnya tidak termasuk. Itu memang dia dibina betul, jadi ada keberpihakan gitu. Nah ini yang juga menurut saya masih masuk di dalam, menurut saya harus masuk di dalam pengaturan undang-undang migas ke depan ya, yang membuat sehingga itu enggak terprotek ya, bukan maksudnya kita mau bermanja-manja disusuin tetek gitu sampai tua, bukan itu. Yang itu memang kan kesalahan kompetisi di antara kita sendiri Ya, kan, banting-bantingan harga sehingga perusahaan itu mensubsidi Caltex kan. Sudah permasalahannya di bawah ekonomi kan, daripada mereka nganggur ya udah pokoknya kerja aja gitu. Gini Pak Rahmat, Ya. permasalahannya oknum migas ini yang memberikan informasi keluar supaya terciptanya banyak, tadinya 8 perusahaan. Ya kalau 14.000, 11.000 kita udah happy lah ya. Nah dibuangkan, wah ini untung gede, suruh teman-temannya bikin lagi 10 perusahaan. Ya yang 8 ini akhirnya keseret masuk jurang Pak. That's the problem seharusnya. Tapi yang disampaikan Pak Ramas juga ada benarnya. Iya. Jadi kita perusahaan nasional itu banding-bandingan harga. Nah saya punya pengalaman. Jadi saya undang itu semua Scrum bersih, Flow Petrol segala macam. Dan banding harga kan Bapak. Jangan cerita. Habis itu ada national company, lain kan. Terus saya ngomong, why we have kill each other? Ya, yo turun harga terus. Dan akhirnya kita tidak bisa mengcover kita punya operating cost, investment dan sebagainya. Jadi akhirnya apa yang dibilang sama orang-orang yang asing-asing itu, we don't believe are you going to rent by cartel untuk supaya harga. No, we don't believe that. This is fight. We fight. This is a free market. Dan tadi mau bikin asosiasi supaya mereka itu gabung sama nasional company, supaya jangan jor-joran gitu ya. Ini juga mesti dicarikan jalan keluar Mas Gina. Enggak, saya pernah bilang sama Humayun ya, waktu dia masih aktif. Sisa Pak? Humayun, Caltex. Bosa ya, saya bilang enak ya Caltex disubsidi oleh perusahaan subkontraktor. Iya, gitu ya. Karena banting-bantingan itu. Iya. Jadi di bawah ekonomi kan itu sama aja dengan subsidi kan. Iya. Makanya harus ada pembinaan, harus ada pembinaan. Jadi service company mensubsidi oil company. Iya, Bukan pembinaan lagi, pembinaan. itu memang kenyataan kok. Nah, seharusnya migas Ini ini Malaysia banyak pembinaan dari pemerintah.